Oke, kita sekarang berada di pabrik gula pesantren lama. Pesantren lama ya ini. Kita tuh Mas Suiker Fabrik Pesantren. Iya. Di atas ini. Di atas ini terdapat tulisan ya Suiker Fabrik Pesantren atau PG Pesantren. PG-nya itu baru ya Mas ya? PG-nya baru tambahan. Ini pesantren yang lama. Pesantren lama, pesantren baru tadi kita udah di emplasmen. Jadi pabrik gula pesantren itu dulunya didirikan oleh orang Cina, kisaran didirikannya itu tahun 1840-an. Kemudian salah satu pemilik PG itu dulu bernama Gunter von Bunsingslawan yang memiliki 5 pabrik gula di Jawa. Ada pesantren, Perning, Bagu, Jabung, sama Banjar Jawa. Kemudian dia juga mendirikan pabrik gula Popoh sama pemilik pabrik gula Purworejo yang ada di Jawa Tengah. Kemudian perusahaan ini dijadikan 5 pabrik gula tadi itu dijadikan satu perusahaan bernama Javas Kultur Maskapai. Kita ke ini ya Mas, emplasmen lama ya. Lama, di mana dulu di sini banyak bekas-bekas lokomotif uap yang sudah pensiun ya Mas ya. Iya. Di sini dulu lokasi ini ada. Oh iya. Nomornya. 214 ya. 214 ya, itu yang dibawa Ke Belanda. Ke Belanda sama teman-teman pecinta kereta api, itu dibawa 2 tahun lalu. Oke. Itu. Tapi prosesnya udah panjang sih Mas, itu makan 5 mungkin lebih dari 5 tahunan itu prosesnya sampai akhirnya finalnya di pesantren, di PG pesantren ini yang diambil. Terus satunya di mana ini? Sumberharjo. Sumberharjo. Nomor 9. Yeah. Dua-duanya dari Duco M. Brown. Secara spesifik juga mereka kenapa pilih Duco M. Brown ya karena buatan dari Belanda sendiri. Oke. Yang satunya tipe Malay, ya dari sini tipe Malay, yang dari sana itu yang Kleinliner. Oh, iya. Sama-sama buatan Duco and Brown. Sama-sama buatan Duco M. Brown. Oke. Kayaknya sekarang lebih ini ya. Kalau dulu kan tertutup. Iya, banyak lebih tinggi Mas dulu semaknya. Ini sekarang udah lebih bersih ini Mas. lebih bersih ya. Iya. Ini ada Orson Koppel yang ini. Apa nggak tahu nomor berapa? Ini ya. Ini Orson Koppel, kelihatan jendelanya beda kan? Oh iya. Ini Duco M. Brown sih Mas. Ini Duco M. Brown sini. Ini nomor 15. Wah, ini nggak kelihatan ya. 150. 150 ya? Iya. 150. Ya kan kelihatan Mas bedanya kan? Ini kan posisi lagi head to head nih. Oh iya. Bedanya kan? Bentuk kabin. Walaupun secara sama-sama tipe Malay, horsepower-nya kurang lebih sama. Yang ini buatan Buat ini Duco and Browns. Duco and Browns, yang ini Orson and Koppel. Orson and Koppel. Tapi kalau bentuk kabin seperti ini juga, ini karena secara ini Mas ya, secara desainnya ini mereka itu ambilnya dari Maffei, dari pabrikan Jerman kan. Tapi yang makanya tipe kabin model kabinnya itu kayak gini. Agak kotak ya. Oh. Silinder. Jadi Oke. Maffei juga banyak juga yang begini Mas. Karena Duco and Brown kan awalnya kan agen jual ya kan. Agen purna jualnya di Belanda, kemudian di Berarti Jawa. Ini kabinnya buatan Maffei ya? Iya, dari Maffei. Ambil basis desainnya ya. Iya, iya. Cuman kalau ini Mas, karena mereka tuh ambil basis desainnya dari Maffei yang dari Kleinliner itu Mas, yang 4 as roda bukan tipe Malay. Iya, Nah, iya. kalau Malay ini mereka kembangkan sendiri. Duco M. Brown sih. Rata-rata ini Malay semua ya? Malay semua. Ya karena mungkin tadi Pak Bondan bilang bahwa jalurnya kan berbukit dan berkelok gitu kan Mas. Lereng kelut Mas. Ya. Oke. Dan rata-rata 80 horsepower semua Mas. Duco M. Brown ngeluarin tipe loko Malay. Oke, ini di pesantren lama ya, pabrik gula pesantren lama. Ini juga buatan ini ya? Ya DB. Duco and Browns ini Sama. Ini DB juga Mas. Duco and Browns. Iya, sama DB juga. Ini sama di 182 ini. Dan semua masih napak tidak ya? Kenapa? Semua di atas rel ya. Dikasih ini enggak langsung ke tanah tapi ada relnya. Oh. Yang 182 nih. Ini Orson Koppel ini. Yang ini ya? Iya. Kita kayaknya dulu pernah nge-vlog di sini ya Mas ya? Pernah. Wah, 3 tahun yang lalu. Masih rembu-rembu.
Iya, ini tambah nggak kelihatan ini mas, yang ini. Oh ini ya. Wah ini bukan, ini apa ya? Itu bukan bronze ini. Kabinnya aneh gini. Ini sama kayak di awal tadi. Iya. Kabinnya aneh. Tapi kabinnya aneh ya. Kecil. Kecil ini kayak nomor berapa sih ini? Aku juga nggak ngerti nomornya. Aneh ini kabinnya sama itunya. Ini kelihatan ini ya, tembok untuk pabrik gula pesantren lama ya. Kabinnya ini udah gantian ini. Atap kabinnya nih udah gantian. Karena dia sama sekali nggak nyetel sih. Ini orang semen kopel ini. Nameplate-nya nggak ada ya? Nameplate-nya nggak ada. Atas hati-hati atapnya udah disangga kayu tuh. Oh iya. Wah susah nih pak. Udah nih tinggal dijagal aja. Susah berat gitu. Oh ini mas, ini tembok-tembok lama. Ya, Pabrik gula ini. gudangnya ada di sebelah sana. Dulu kan emplasmen lama, PG lama. Ada molase, tangki. Oh iya, tangki molase. Tangki molase ya. Ini dulu emplasmen ya. Gede juga ya emplasmennya pesantren. Gede, tapi itu pintu keluar itu. Iya. Tangki masih dipakai, jangan di Iya, bangunan Mas, bagi PG. pesantren itu apa? Itu punyanya Gunting Slowen. Gunting Slowen. Iya, Itu Gunting. pernah di Surabaya bukan sih orang itu? Iya, Maksudnya pernah punya. torsonya ya? Iya, di alun-alun Condong. Kalau contoh itu kenapa mas dipajang di sana? Dia termasuk salah satu pahlawan Palang Merah internasional. Oh tokoh Palang Merah Tokoh. penting lah Iya. internasional. Oh, Yang juga pernah memiliki pabrik gula, pendiri pabrik gula Popo, pendiri ya? pendiri, terus pemilik pabrik gula Gubeng sama, Bagong sama Ngagel, Ya. sama 5 pabrik gula itu tadi, Mbago, Jabung, Perning, Pesantren, sama Banjardawa. Oh, tapi itu sampai nasionalisasi apa? Kemudian dijual lagi? Ada yang Sampai dia meninggal itu kan 1889 ya. Iya, iya. 1890 itu dibentuk perusahaan untuk menaungi 5 pabrik gula itu namanya Javas Kultur Maskapai. korporasi gitu? Korporasi, tapi setelah dia meninggal ternyata aset-asetnya itu dialihkan ke adiknya namanya Wulf von Bucing Slowen. Oh. Karena di koran Nederlands Staatskoran itu menyebutkan adiknya, pemilik sahamnya itu bukan setelah Gunther von Bucing Slowen meninggal diganti adiknya. Oh, lalu setelah itu berganti lagi dari family itu apa tetap sampai nasionalisasi? Sampai nasionalisasi. Terus iya mas, kan banyak pabrik gula di zaman Jepang itu kan dikonversi jadi produksi yang lain kan? Iya. Kalau pesantren lama itu kayaknya masih sama kayaknya mas. Tetap produksi gula. Gula. Oh, tapi memang di zaman Jepang itu memang ada pabrik gula, produksi gula itu tetap ada. Mas? Masih tetap ada pabrik gula yang rata-rata beroperasi itu sampai sekarang. Itu dulunya tetap difungsikan sebagai pabrik gula. Sama satu lagi nih mas, aku pernah nemu tulisan dan ternyata memang benar bahwa Gunther von Bucing Slowen itu juga pernah memiliki pabrik gula Purworejo. Purworejo di Purworejo itu? Di Purworejo. Itu ternyata dia miliknya Gunther von Bucing Slowen. Bukan pendiri? Bukan pemiliknya. Ya kalau bisa kalau bisa ditelusuri salah satu korporasi gula itu ya Eskauser, Geritian Eskauser sama ini Gunther von Bucing Slowen ini mas, orang Jerman. Dua-duanya? Eskauser itu orang Belanda, kemudian Gunther itu orang Jerman, terus ada ini orang Jerman, Johann Dika August Lot. Oh iya mas, ini kan disebutin kan orang kulit putih semua ya mas? Iya. Nah, aku tuh penasaran sama yang namanya Oei Tiong Ham. Iya. Enggak, maksudnya Mas Agung kan menjelaskan bahwa ini banyak pabrik gulanya, lalu ini juga banyak pabrik gulanya, lalu si Oei Tiong Ham ini kan
populer sekali bahwa dia ini orang kaya dari Tionghoa, ada di kalangan Tionghoa yang punya bisnis pabrik gula gitu loh Mas. Tapi sebenarnya Mas, kalau dibandingkan dengan orang-orang kulit putih tadi, itu apakah Oi Tiong Ham ini ada di atas mereka, selevel atau di bawahnya? Kalau dilihat dari pendapatan pabriknya ya Mas ya, apalagi kapasitasnya, menurut saya itu Oi Tiong Ham itu di bawahnya Eschauzer, Gerrit-Jan Eschauzer. Gerrit-Jan Eschauzer itu kan pemilik 2 pabrik gula di Kediri. Yang satunya Purwoasri, dan Purwoasri itu kan pabrik gula terbesar di Kediri, sama 8 pabrik gula di Mojokerto. Sedangkan 8 pabrik gula di Mojokerto. Mayoritas loh Mas, karena di Mojokerto aku tahu ada 12. 12. Yang 8 itu miliknya Gerrit-Jan Eschauzer. Nah, sedangkan yang dimiliki siapa? Oi Tiong Ham itu kan Tanggulangin. Ya, Candi. Candi bukan Tanggulangin. Kemudian dia membeli pabrik gula yang sudah mati itu Panjunan sama Japanan. Oh iya, bukan ya. Yang Japanan tuh apa ya? Wangunrejo. Ya, Wangunrejo. Terus dia juga pernah membeli pabrik gula Sukorejo. Kemudian Rejo Agung di Madiun. Ya. Sama Malang itu di Krebet. Ya, Krebet. Rejo Agung Madiun sama Ponen. Ponen Jombang itu? Iya, Ponen itu. Di utara Jombang kan. Artinya mungkin yang dimiliki Eschauzer itu mungkin sekitar 6 pabrik gula ya. Di Jawa. Di Jawa. Eschauzer punya 10. Oh iya. Punya 10, Eschauzer punya 10. Kemudian Ham ada 6. Ada sekitar 6 lah, 6 pabrik gula. Iya, berarti apa ya Mas ya? Mungkin kan apa ya, aku melihat Oi Tiong Ham itu kan selalu dikatakan bahwa dia adalah Raja Gula. Iya. Ternyata memang kalau secara fakta dan basisnya dari data itu kan, ternyata memang ada yang lebih di atas dia. Cuma mungkin karena Oi Tiong Ham ini, menurut aku ya Mas ya, karena peninggalan ini ikonik kan, rumah di Semarang itu yang begitu besarnya itu kan. Sama rumah di Surabaya yang ini dibeli sama Eschauzer itu di Undaan. Undaan itu kan punyanya Oi Tiong Ham. Yang bangun awal itu Eschauzer. Oh, kemudian dibeli sama Oi Tiong Ham. Kenapa Mas? Karena saat itu mungkin Eschauzer itu tidak butuh rumah di Surabaya karena dia sudah punya representatif di Mojokerto. Yang rumah gede itu loh, yang Sentanen Lor. Dan lagi pula juga dia pabriknya juga di sana. Jadi mandir ya. Iya, lebih baik dipindahkan ke Mojokerto. Kemudian di rumah yang di Undaan itu sekarang dulunya itu yang punya Eschauzer dibeli oleh Oi Tiong Ham. Tapi kalau untuk Mas Agus kayaknya pernah spill kalau ada perwakilan Eschauzer Concern di Surabaya di Jalan Gemblongan. Gemblongan itu pasca Malaysia, pasca kemerdekaan. Oh, setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Kenapa Mas ada di situ? Masih ada perwakilan? Karena kalau misalkan kantornya tetap di Mojokerto, sedangkan Mojokerto itu pabrik gulanya udah tutup semua dan hanya menyisakan 1. Untuk lebih memudahkan komunikasi itu Eschauzer memindahkan kantornya di daerah Gemblongan, depannya PLN. Oh. Karena mungkin kalau di Mojokerto itu biaya operasionalnya juga tinggi. Itu tahun 46 Mas. Kita balik lagi Mas ke lama. Ini kira-kira kok dipindahin ke pesantren baru itu? Karena memang kapasitasnya Mas. Kapasitasnya kecil. Kapasitasnya lebih kecil. Kayak kemarin yang baru saya ngulik-ngulik ya, kayak di Kujon Manis sama mana? Buyangan. Baron itu kan kapasitasnya terbesar bukan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ya. Dengan kapasitas 20.000 pikol tebu per hari. Nah, itu kalau dikonversi ternyata 1.330 sekian ton tebu per hari. Nah, kalau dikonversi di era sekarang, Kerembong saja untuk era sekarang itu kapasitasnya sekitar 2.500 sampai 3.000 ton tebu per hari. Artinya yang kapasitas 20.000 itu di Nganjuk yang terbesar saat itu, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pabrik gula di Jombang. Kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas pabrik gula Kerembong saat ini. Jadi ini dulu memang kalau dilihat dari bangunannya kan memang besar ya Mas ya. Besar ya. Termasuk gilingan tebunya itu kan juga menggunakan uap. Tapi sekarang kan menggunakan tenaga listrik yang justru ukurannya lebih kecil ya. Oh ya. Iya, ukurannya lebih kecil tapi bisa mengolah tebu jauh lebih banyak. Kapasitas ton tebu per hari ya, Mas, ya? Lebih efisien. Berarti emang perluasan pabrik itu ya karena meningkatkan produksi itu. Iya, kapasitas produksi. Ini kira-kira
pindah tahun berapa dari lokasi? 70-an atau 80-an gitu. Terutama yang ada baru-baru itu kayak Jombang baru, Candi baru, terus apa? Pesantren baru. Ini beda urusannya sama Comal baru kan? Oh, Comal baru nggak beda. Karena dia di zaman Belanda. Zaman Belanda. Kalau yang baru ini kan kebanyakan ya dibangun ulang ya di era 70-an 80-an. Pasca nasionalisasi lah. Iya. Lalu Mas ini Mas tadi kan ada tangki molase ya? Heeh. Nah ini kalau tangki-tangki molase gini, mereka tuh jualnya kemana Mas? Apakah mereka jual sendiri ataukah memang ada? Oh, ada penampungnya di perusahaan penampung. Perusahaan penampung. Ada namanya Pure Molase Company, Pure Molase PMCC. PMCC, iya. PCMC. Pure Cane Molase Company. Ya, PCMC itu kantornya ada di Probolinggo. Pusatnya ya. Itu yang punya pelabuhan itu di Probolinggo, Surabaya, Semarang, Tegal, Cilacap, Cirebon kalau nggak salah. Oh iya ada. Iya, itu ada PCMC ya. Iya. Tapi itu kan perusahaan punyanya orang Inggris sama orang Belanda yang memang booming, tapi waktu hidupnya itu tidak lama, mungkin sekitar 10 sampai 12 tahunan. Didirikan 1922, tapi setelah krisis Malaysia dia kan nggak aktif. Oh, ngikut industri gula. Industri gula karena dia kan jualan tetes yang bisa digunakan untuk ini apa? Alkohol, kemudian spiritus, kecap, MSG. Itu banyak dari yang sedikit juga ini ya, pakan ternak juga ada. Pakan ternak untuk ya. Penggemukan itu ya. Iya, karena aku baca yang dari majalah Spur and Tramwagen itu bahwa itu dijelasin itu kebanyakan juga di importnya ke India juga. Oh iya. Di sana ada peternakan babi di sana itu digunakan untuk penggemukan babi di sana. Iya. Nah, itu salah satunya, dan ini dulu bekas tangki molase ya. Kayaknya ini Mas ya, pabrik Sasa itu yang di daerah Jawa. Oh iya. Apa itu di daerah Probolinggo? Probolinggo. Itu Dringu. Iya, daerah Gending ya? Gending, pabrik gula Gending. Ini iya. Ya, pakai itu ya. Inilah pabrik gula. Iya, dulu pabrik lamanya ditinggalkan karena mereka ganti ke pabrik baru. Kayaknya ini dulu ini Mas, dekat Ketel. Ini apa? Iya. Ketel. Bentuknya kotak. Kenapa bisa kotak? Karena Ketel rata-rata kan kotak Mas. Oh. Sama di sana kan, sini kan ada bangunan dekat stasiun Gilingan ya. Dan ini sisi belakang ya, sisi belakang Mas. Iya. Kayaknya sih Mas, ini dulu Ketel. Rata-rata bangunan pabrik itu 2 bata ya temboknya. Iya, benar. Mas, kita sih Mas, lihat ini loh, fasad belakang ya. Seru kayaknya ini. Oh, bukan Mas, bukan. Ini. Oh iya. Rumah. Oh iya Mas, bener Mas. Ketel. Ini loh. Ada. Ya untuk pemanas sama menggerakkan. Oh, ini mesin giling aja. Mesin giling. Ini loh, ada lengkungan-lengkungan. Oh iya. Jadi Mas. Iya. Agak ngeri kalau ada ular ya. Iya itu. Kita ini aja. Di zoom berapa? Iya. Ini. Nah, dugaan tadi tepat bahwa di sini tuh bekas Ketel ya, karena ada lengkungan ini. Ya begini sisa dari pabrik lama. Pabrik lama. Iya. Pesantren lama. Pesantren. Ini pabrik gula dulu pasti ada ini Mas ya, tangki molase ini ya. Pasti ada. Tangki molase. Seru lihat bangunan Belanda ini. Oh iya lah. Iya. Terakhir kesini 2 atau 3 tahun lalu itu rimbun semak-semak gitu. Ngeri lihatnya. Iya.
Oh ini paling dikit Kenapa? stasiunnya ada di balik. Stasiun pesantren. Pesantren. Oh, stasiun pesantren ada di baliknya ini. Masuk aset PG enggak? Maksudnya KAI kalau bangunan. Kelihatan sewa ke. Masih ada sisanya? Masih. Yang jadi bengkel itu bukan, Pak? Yo. Oh. Jadi yang bangunan-bangunan baru-baru ini peron ini, Mas. Dulu. Andi. Bekas pohon dingin. Dipotong nih, Pak, ini. Potong, Pak. Iya. Jalan roboh. Oh. Loh, Apa? Ini bagus banget ini, megah banget ini. Iya. Ini sekarang dibuat buang apa nih, Pak? ampas. Ini dibuat penyimpanan ampas. Oh, ampasnya di sini. Ya. Karena kan di timur kan tidak cukup tempatnya. Oh iya benar. Harus cari itu, Pak ya. Oh, itu yang depan tadi Mas ya. Iya. Pabriknya itu cuma segini aja sama. Tapi ya gede loh masih. Iya gede. Gede juga. Gede. Maksudnya tinggi banget, tinggi. Pabrik induknya sini, Pak ya? Iya. Mesin-mesin di sini. Iya. Gilingan tebunya sini semua. Ketelnya tadi di Oh iya, sebelahnya loko tadi. Kan ketelnya dulu kan di bawah. Iya, ada tadi ada lihat ada lingkar setengah lingkaran itu. Dok lokonya dulu di mana, Pak? Yang dulu. Kalau dari luar masih bentuk bangunan, tapi dibangun. Oh, bersih. Gimana Pak Bondan? Baru pertama kali ini Pak saya masuk di sini. Cuma 2 pintu kalau dibuka, dulu langsung akses ke gula. Oh ini ya, Sorry, langsung akses ke pengangkutan KSM. KSM ya. Iya. Assalamualaikum. Berarti belakang situ KSM ya? KSM. Pas sana berarti buka langsung gula masuk ke gerbong-gerbong itu. Oh sini ya. Kan Mbak Rob dulu sempat nyegat B2301 yang di sini. Cuma dia B? kecewa yang datang seri B17. Oh. Ini langsung KSM Mas. Di balik pagar ini. Tembok. Asli. Oh enggak, udah gantian, Pak. Udah gantian. Ini cuma kiri sana situ kan, karena yang dipakai itu. Kena belerang kalah, Mas. Nanti kita di baliknya sana Pak Bondan. Bisa lihat. Bisa. Stasiunnya masih ada? Stasiun masih ada. Kan terbatasi jalan raya. Oh, oke. Nanti kita lihat bekas stasiun dari pesantren yang berada di baliknya ini ya. Iya kalau ini Tegel lama ini. ya kalau dari luar menangi dulu Pak Ji. Dari luar. Ini kan baru dirubah tahun 70 80-an. 78 ya? Dipindah tahun 78. 78 ya. Anu ya. Tinggi Mas. Tinggi banget. Tinggi. Tapi secara ini Pak Bondan, secara lokasi lebih gede ini daripada Purwoasri. Oh iya, heeh Mas. Tapi Purwoasri itu punya 2 cerobong itu makanya kapasitasnya terbesar. Besar. Tapi kalau ukuran pabriknya lebih besar ini. Mungkin dari kapasitas land kelihatannya lebih luas ini Mas daripada Purwoasri. Iya. Soalnya Purwoasri itu dekat sama Minggiran sama Bogokidul di sana. Tapi sih Mas, kalau lahannya banyak, tapi itu pengaruh nggak ke produksi? Pasti pengaruh. Kan jauh Mas, ini kan aksesnya kan sampai ke Gunung Kelut. Itu pun hanya bersisian sama Ngadirejo. Sedangkan Merican itu kan aksesnya ke Nganjuk. Iya. Iya. Punya. Sampai ke Jati itu kan, Iya, katanya Jati. terkoneksi itu Mas ya. Karena masih satu family kan? Iya. Jadi Ayo. Ngeri apa?
sang harus kawin ya. Biasa ini. Jenenge di belakang. Pasti di depan yang diurus. Ini kalau udah ibaratnya Mas ini PD-nya udah abruk gitu Mas. Nggak tahu Mas acuannya kemana itu. Yang depan mana, yang depan mana kayak kita ngeraba-raba di Kujon Manis itu kita kan nggak tahu. Iya. Kujon Manis aja ya. Iya Pak, ngeri itu Pak. Nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya. Terus apa lagi Mas? Ya perkiraan saya itu yang di lapangan itu Mas. Ternyata Wah, ini Mas Nevi lagi mendokumentasikan. Iya, terakhir kita ke sini masih semak-semak kan Mas? Iya. Nah, nggak lama kemudian kok 214 di bawa ke Belanda. bawa ke Belanda, tapi untung aja masih motret. Iya, Iya. buat kenang-kenangan. Siapa tahu nanti ada yang bawa ke Belanda. Ini bekas logo-logonya, logo uap dari pabrik gula pesantren. Nah, ini Pak Bondan. Kita mendokumentasikan karena ada pengalaman saat mendokumentasikan ini 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba di tahun 2023 salah satu logo udah dibawa ke Belanda ya. Makanya sekarang kita banyak-banyak dokumentasi. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 logo yang tersisa di emplasmen lama pabrik gula pesantren baru ini. Didokumentasikan Pak Bondan. Iya Pak Bondan lagi mendokumentasikan. Jangan sampai kejadiannya sama seperti 3 tahun yang lalu. Terutama yang ini, yang 214 itu lokasinya di sana, di sini, di sebelah musola pas. Di tahun 2022, ternyata di tahun 2023 udah dibawa ke Belanda. Gimana Pak Bondan? Kalau saya sih pribadi ya, setelah melihat logo-logo seperti ini, bisa dijaga seperti ini, ya lebih baik dirawat di pemilik aslinya di Belanda sana. Di Belanda sana? Iya, kalau di sana pasti lebih terawat, lebih diperhatikan. Diperhatikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau semuanya terawat dan bisa jalan, kenapa nggak bisa seperti itu? Untuk akses wisata, untuk aset seperti itu. Iya. Bagus. Mantap, mantap Pak Bondan. Mas Nevi juga nggak mau kehilangan momen itu. Foto-foto. Jangan sampai kejadian tiba-tiba dibawa ke Belanda itu. Gila. Maaf dulu Mas. Iya.